Selamat malam Pak. Ya, sama malam juga. Hari ini saya Alberto dari kampus ITBSS ingin mewawancarai bisnis Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa ini? Saya Bapak Michael dan Nah, saya anak dari pemilik usaha toko roti, boleh disebutkan. oke. Bolehkah Bapak menceritakan latar belakang usaha Bapak? Oke, baik. Usaha boleh disebutkan sendiri sudah ada dari tahun 2016. Itu dari orang tua saya. Ibu saya memang dia cukup hobi. Awalnya dari hobi bikin kue, lalu kemudian hingga sekarang dari hobi itu ya bisa jadi bisnis. Dan saya juga ikut terjun juga mengseriuskan usaha ini. So, sekarang saya akan mewawancari Bapak dari pertanyaan pertama. Apa misi dan visi utama Bapak dalam menjalankan bisnis roti boleh ini? Pertama, kalau visi pastinya kita ingin meningkatkan finansial, kita bergantung finansial sama usaha ini. Lalu kedua, visi ini juga terus bisa menyediakan, mungkin visi dan visi aja ya, karena kalau kita breakdown terlalu banyak. Jadi visi dan misi yang pasti kita selalu punya keinginan untuk bisa memproduksi kue dalam kualitas yang baik, buatan rumahan gitu, bisa lebih tetap bisa diterima di masyarakat dengan harga yang terjangkau tapi dengan kualitas yang baik. Dan terus kita juga ya intinya pengen berkarya terus di industri bakery, toko roti. Kita bisa menyediakan produk kita. Selanjutnya, apa produk andalan utama dalam kualitas ini? Pastinya kita awal orang tua saya buka boleh dikontener sesuai dengan namanya itu, kita pertama jualan bolen, lalu kemudian ketika kita udah cukup masuk di pasar dan memahami cara jualannya, kita mulai produksi roti, terus masuk ke jajanan tradisional juga kayak lemper dan sebagainya. Terus yang paling menjadi item utama itu kita seringkali kalau untuk bolen yang diingat orang-orang itu pastinya bolennya, terus juga punya roti-rotinya. Lalu untuk jajanan yang paling melekat itu kita punya lemper, lemper ayam, pokoknya variasi ketan, terus ada risol juga itu bikin. Target utama pasar dalam boleh itu apa? Target utama sih luas sebenarnya. Cuman kalau kita kalau saya telah lagi, karena saya juga toko ini juga fokusnya jualan kue lebaran, kue kering, kue kering. Harusnya kita dapat target pasar yang paling kita kejar itu orang-orang dewasa, jadi orang-orang berumur ke atas, karena mereka juga yang kalau di hari-hari lebaran atau hari-hari besar raya itu mereka seringkali mencari kue di tempat tadi. Selanjutnya, apa yang membuat roti bolen Bapak berbeda dengan kompetitor lain di Pontianak ini? Mungkin kalau kita bilang berdasarkan rasa itu terlalu subjektif ya. Tapi saya yakin yang bisa selalu jadi nilai itu kita mempertahankan harga pertama, karena sekarang yang jadi permasalahan juga seringkali dan kenaikan bahan. Tapi kita di sini yang selalu kita tekankan untuk menjadi tetap jadi nilai di bolen itu produknya tetap terjangkau dengan bahan yang tetap berkualitas. Jadi itu kalau perkara mungkin rasa, semua orang punya subjektivitas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana rencana Bapak untuk mengembangkan bisnis ini ke masa depan? Kalau maksudnya untuk jangka panjang ya. Kalau untuk saat ini kita yang pasti karena kita baru pindah juga dari gas, kita masih dalam fase mempertahankan, kita mengembangkan terus, karena yang namanya juga walaupun kita udah punya nama dan sebagainya, seringkali yang jadi tantangan itu ketika kita pindah kita mesti nyari pasarnya lagi, dan kita harus tetap gimana caranya kita harus pahami untuk daerah ini itu, walaupun nggak semua yang pembeli itu dari daerah yang ada, tapi tetap dampak yang paling besar kita penyesuaian dulu. Tapi tetap kalau ada target jangka panjang kita selalu punya target visi itu bisa buka cabang. Tapi kalau untuk realisasinya kita sampai saat ini itu masih di tetap di pengembangan juga. Oke. Yang berikutnya, bagaimana Bapak menyikapi persaingan harga atau inovasi dari kompetitor lain? Soal persaingan harga sebenarnya kita nggak begitu
apa menseriuskan, karena pertama kita percaya dengan harga. Itu yang paling penting juga, mau gimana pun harganya tetap yang menilai ujung-ujungnya pembeli juga kan. Jadi kadang ada persepsi di mana kalau harga murah itu ada kecenderungan berpikir kalau wah ini produk yang nggak berkualitas gitu, entah itu prosesnya abal-abal dan sebagainya. Jadi selalu ada subjektivitas seperti itu kan. Jadi yang lebih saya percaya itu ya saya bertahan dengan harga yang ada sekarang, dan selama itu sesuai dengan perhitungan. Next, bagaimana perubahan harga bahan baku? Apakah perubahan harga bahan baku itu dapat mempengaruhi strategi harga Anda? Sangat mempengaruhi. Kita juga trennya sekarang itu lagi tren geopolitik, jadi seringkali harga terutama itu cenderung naik, dan yang lainnya sih, tapi nggak menjadi halangan besar, tapi lumayan terganggu. Yang pasti kita udah punya perhitungannya, margin penjualan kita udah bisa mengcover, kecuali kalau memang pada level krisis yang parah atau yang nggak bisa terkontrol, ya kita mau nggak mau kita naikin harga misalnya. Tapi kalau dari pasar udah dari pelanggan udah suka dengan harga. Oke, berikutnya, bagaimana Bapak mendesain struktur organisasi Bapak dari jumlah karyawan, pembagian tugas, dan pemasarannya? Oke, itu pertanyaan yang cukup besar. Tapi sebenarnya simpelnya sih, pertama dari orang tua, karena dia pertama ngebentuk, dia udah ngebangun sistemnya. Kemudian kita sebagai anak di era yang lebih modern, yang lebih memahami teknologi atau mungkin lebih memahami formalnya dalam instansi itu gimana. Jadi kita mengembangkan lagi. Jadi yang paling penting memang manajemen SDM-nya itu kita tekankan, kita selalu bikin aturan, dan aturan itu kita selalu bikin itu jadi fokus utama orang-orang. Jadi kayak misalnya kita bikin sanksi kalau misalnya ada kesalahan, karena seringkali disepelekan atau mereka yang bekerja itu nggak serius, nggak bertanggung jawab. Jadi kita terapkan sanksi pasti. Lalu untuk manajemen marketing juga itu sebenarnya kita dalam proses pengembangan sendiri sih. Jadi kita udah mulai berusaha menyesuaikan, tapi juga ya kita karena orang-orang rumahan semua yang kerja di kita seringkali agak susah untuk menyeimbangkan perkara waktu itu. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan utama dalam bisnis monetisasi? Pengambilan keputusan itu pastinya kita secara realistis, kita punya pengambilan keputusan itu kita ada perhitungan realistisnya. Jadi misalnya ini tentang memutuskan harga jual dan sebagainya, contohnya itu pasti kita udah punya perhitungannya, kita diskusikan. Terutama saya juga nggak bisa memutuskan sendiri ya, saya juga masih ada keluarga juga, orang-orang rumah mungkin, dan juga orang tua saya yang punya usaha, untuk kita diskusikan kira-kira keputusan dalam bentuk apa pun. Oke, berikutnya, mengingat perkembangan teknologi, apakah Bapak menggunakan sistem rujukan dalam penjualan? Ya sangat sih. Kita tahu sekarang sistem industri itu sudah masuk di 4.0, digital 4.0. Jadi pastinya untuk contoh terapannya itu kita sosial media dan desain grafis di bagian dari pengiring sosial media itu sendiri kan. Lalu juga kita pakai online shop juga seperti Gojek, GoFood, GrabFood ya. Lalu kita juga masuk di sistem perhitungan atau akuntansi secara digital juga di level tersebut. Berikutnya, bagaimana Bapak merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, terutama untuk pada bagian produksi? Ya kita seringkali nggak semuanya sama. Jadi manusia itu kan pertama unik. Jadi seringkali yang saya terapkan itu, kalau memang karyawan itu potensial, secara mental dia mau belajar, kita sering motivasikan juga. Dan contoh untuk senior-senior yang bagian produksi, mereka itu kita selalu jadi berikan insentif bonus gitu. Jadi biar mereka tetap ya merasa di sini juga kita pertahankannya dengan atmosfer kekeluargaan juga dalam pekerjaan. Jadi kita nggak yang kolonialis gitu kan kerjaan kita. Jadi kita pokoknya intinya kita bangun family hood-nya, kita juga berikan upah yang setimpal. Jadi biar dia bisa mengcover, nggak ada dari semacam keraguan. Oke, pertanyaan berikutnya,
Bagaimana Bapak memastikan standar kualitas produk bowling Anda tetap konsisten meskipun yang membuatnya berbeda-beda? Ya itu betul sekali. Jadi kita di karyawan kita kasih job desk yang sama. Jadi maksudnya sama itu masing-masing punya tanggung jawabnya. Jadi ya itu dia memang hasilnya selalu beda. Jadi kalau untuk hal-hal yang nggak perlu secara spesialis dikerjakan, seperti itu sebut generik misalnya perkara kebersihan atau bahkan memanggang sekalipun semua orang bisa belajar, tapi seringkali memang pada proses spesialis pembuatan sesuatu itu kita mesti ada orang. Jadi ya kita cukup bergantung pada orang yang sama, tapi itu justru memang itu yang lebih menjamin keamanan produksi. Berikutnya, bagaimana Bapak memotivasi tim Anda untuk mencapai target penjualan? Ya kita sering briefing pagi-pagi, kita kalau ngumpul kita briefing terus, kita selalu mengimplementasikan atau kita sebut seperti kita membayangkan kesan itu sesuai penjualan, kita memotivasi juga paginya. Jadi di situ kita selalu jelaskan dan tekankan karena ini kita juga punya rasa kepemilikan bersama istilahnya. Jadi pekerjaan ini juga bergantung sama performa mereka. Jadi kita harapkan sebaiknya ya, mereka hari itu ketika kita briefing mereka bisa maksimalkan itu. Gaya kepemimpinan seperti apa yang Bapak terapkan dalam mengelola bisnis bowling? Kalau dalam lapangannya kita tentu moderat, dimana kita nggak harus yang tertekan tapi juga tegas. Jadi karena teknikal dalam pembuatan produk itu banyak ya, jadi ada aturannya juga dan kita juga salah satu upaya menghindari kerugian. Jadi kita selalu terapkan sifat yang moderat juga, kita menyesuaikan sekitar juga. Jadi istilahnya yang balance lah ya. Terus juga untuk manajemen internal kayak contoh akuntansi dan manajemen usaha dalam bentuk internal itu kita pastinya visioner juga, harus moderat juga, dan itu juga harus diskusi. Jadi kalau model kepemimpinan mungkin kita cenderung moderat. Bagaimana cara Bapak membangun lingkungan kerja yang positif? Ya pastinya kita cek misalnya karyawan baru seringkali nggak kelihatan sifat aslinya kan, tapi ketika beberapa bulan kita selalu bikin karyawan itu terbuka. Jadi memang hitungannya kayak cepu ya, cuman itu penting juga. Jadi sama karyawan bisa menilai juga. Jadi ntar ada laporan output kita, kalau memang orang itu kayak cenderung nggak menyesuaikan dengan tim itu mungkin bisa aja kita antara kita ajarkan terus moralnya baik seperti apa, atau enggak kita bahkan kita keluarin gitu. Jadi itu bentuk tugasnya juga sih, karena kan masing-masing orang juga punya sifat dan bisa. Apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam memimpin bisnis bowling ini dan bagaimana Anda menyelesaikannya? Yang masih jadi masalah besar sampai sekarang juga sebenarnya manajemen SDM, karena kita seringkali masih mendapati kegagalan produksi. Jadi itu bagian dari kerugian yang lumayan parah rasanya. Jadi cuman kita kalau untuk gimana cara saya untuk antisipasi atau kemudian menyelesaikan itu, kita pasti kita lakukan pendekatan yang baik dengan karyawan juga. Kita bangun rules, kita selalu ingatkan terus, kita briefing jadi gimana apa yang harus dihindari dan dilakukan, dan kita selalu ingatkan karena technical dan skill itu seringkali berbeda. Jadi secara teknikal itu ternyata walaupun karyawan itu ada skill, teknikalnya belum tentu baik. Jadi seringkali kita gagal mengejar target produksi. Jadi itu seringkali kita ingatkan dalam briefing aja sih. Ya, gitu ya. Apakah masih ada kekurangan dalam memanajemen usaha dan bisnis Bapak? Jelas sangat-sangat banyak masih kekurangan kita. Jadi itu juga alasan kalau kita juga belum punya visi yang terlalu jauh untuk kita buka cabang dan sebagainya, karena kita juga terutama saya masih muda, lalu juga orang tua mungkin kita sebut berada pada level pemahamannya sendiri. Jadi untuk mengikuti zaman itu kita cenderung susah, dan saya yang masih muda sih harapannya tetap bisa mengejar, tetap bisa mengikuti fleksibel dalam perkembangan zaman. Jadi ya pastinya dalam kekurangan kita seringkali masih banyak, kita masih perlu pengembangan. Oke, itu ya.
Apakah dalam manajemen karyawan terdapat permasalahan, terdapat permasalahan? Jika ada, bagaimana cara memitigasinya? Ya, kalau permasalahan itu sering sekali ternyata walaupun kita udah ngebangun chemistry yang baik, ternyata masih ada aja ramainya kecil-kecilan lah, karena kita nggak anggap itu, cuman itu sih yang sering kita tekankan ya, pasti kita berikan ancaman atau sanksi bahkan kan. Jadi biar orang-orang tersebut, karena kadang-kadang juga orang yang ternyata hebat itu juga yang membuat masalah, kita sebut troublemaker in sosial itu. Jadi dalam sosial ternyata mereka bikin masalah juga kan, jadi ya, dan kita juga butuhkan tenaga kerja dia, jadi kita seringkali tekankan apa yang harusnya direvisi gitu, secara pribadi. Kita terkait manajemen tenaga kerjaan, cara menghindari konflik, cara menghindari masalah dalam manajemen tenaga kerjaan. Pastinya kita selalu perbanyak literasi, kita cari di mungkin di sosial media sekarang, di informasi tersebar kepada diri, kita cari terus, tapi kita juga filter, jadi kita tahu aspek-aspeknya, misalnya ada yang apa aja yang kita harus perhatikan yang ternyata selama ini kita cenderung melemahkan. Jadi kita terus belajar pintar dari bahan literasi itu, kita masukkan dan kita terapkan sebagai acuan dalam aturan. Untuk pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Apakah di zaman saat ini usaha di bidang roti ini memiliki potensial besar? Kalau menurut saya masih sekali, karena perlu ingat ini masuk ke ranah F&B, makanan itu bagian dari pilihan utama juga. Tapi ini hanya tentang persaingan aja. Jadi kayak contoh saya sendiri pun juga di era sekarang menjadi struggle-nya itu kita menghadapi persaingan. Tapi ya itu kembali lagi, kalau misalnya produk yang kita tunjukkan, program yang kita hasilkan itu secara percaya diri itu memang bagus, bisa disukai masyarakat, dan juga kita punya keseriusan dalam melaksanakan usaha itu, saya yakin dalam kondisi apapun kita bisa bertahan, karena seringkali ada berbagai faktor juga kenapa usaha terlihat kurang mengenakan, mungkin karena masalah ekonomi atau sosial. Tapi yang paling penting, kalau untuk pasarnya ini sekarang bakery masih sangat-sangat oke, apalagi toko roti di Indonesia, mungkin salah satu contohnya di Pontianak itu masih cenderung oriental kue-kuenya. Mungkin kita bisa masukkan pastry kontinental, kue-kue Eropa yang bisa bikin market baru, wajah baru. Jadi masih sangat berpotensi berkembang. Terima kasih Pak karena telah menyempatkan wawancarai Bapak, dan semoga usaha Bapak ini kedepannya makin sukses Pak. Amin. Sekian dari kami, terima kasih.